Atau ingat seluruh ini, karenanya mulailah pelajari bahasa Arab. Insya Allah kami mengamas pembelajaran bahasa Arab nantinya. Di sini ya, akhi, bukan guru lagi, bro, wah, aneh nih siapa nih yang iklan? Ufi, akhi Ufi ya. Buying pattern canvas. Intinya gini, pola pembelian orang itu ada polanya. Intinya di sini nih, orang membeli itu setelah orang membeli itu membeli result atau hasil. Sekali lagi, orang bukan beli produk tapi orang membeli result. Orang beli produk. Bayang nggak? Jualan sepatu, mereka bukan beli produk tapi mereka beli hasil. Apa hasil yang diinginkan? Beda-beda. Hasilnya pengen keren, pengen gaya, pengen ke kantor enak dilihat, pengen nyaman, pengen apa banyak. Itu yang diinginkan, bukan sepatunya. Maka yang kita tawarkan di copywriting adalah hasil tadi. Maka copywriting yang saya tadi buat adalah hasil. Anaknya nggak rewel, atau tadi si Gojek jalan nggak telat walau jalanan padat. Itu hasil yang ditawarkan. Hasil apa? Yang nggak telat. Bayang nggak? Orang tuh membeli hasil, bukan membeli produk. Sekali lagi ya. Nah, seringkali hasilnya ini adalah 80% emosional, 20% rasional. Bener ya? Nah, untuk tahu hasil apa yang mereka inginkan, maka kita harus tahu dulu ini. Nanti kedua gambaran besarnya, hot button dan juga value product. Antara hot button dan value product kita harus ada irisannya. Hot button yang mereka inginkan, itu harus ada nyambung dengan value product kita. Salah satunya, nanti di sini akan mendapatkan hasil. Contoh, untuk mendapatkan hot button, maka kita harus ngisi dulu ini. Masalah pain and gain yang tadi kita bahas, dan juga keraguan, hidden reason. Harus tahu apa painnya, apa gainnya, ragunya apa. Pernah dengar nggak kenapa sih customer kita belum mau beli? Ada ragunya tuh. Tadi saya tahu nih dari Mas Jajang, kenapa belum ikut kelas bos? Karena belum ada yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah Facebook Ads. Karena di kelas bos ada. Oh berarti, nah kita harus nanti angle-nya kasih tahu bahwa ini ada materi Facebook Ads untuk menghandle objection-nya Mas Jajang. Kebayang nggak? Tulis masalahnya apa aja yang berkaitan dengan produk kita. Masalahnya dia apa sih? Kayak tadi kan si pennya jerawat adalah mana yang tadi? Pennya jerawat terus udah hilang. Mas, boleh nama dikit ya Mas ya? Waktunya? Oh, boleh. Dikit ya? Justru saya malah. Apa? Boleh. Soalnya udah nungguin tuh kayak di pantau. Enggak. Ayo kapan beres? Maaf ya. Enggak lama. Nah, ini kan pain and gain ya. Ini pain. Rasa sakit kalau dia nggak menggunakan produk kita itu apa sih? Anak sering sakit, anak flu, tidak bergairah makan, nangis terus, kayak gitu-gitu. Jadi kalau dia nggak pakai produk kita, painnya apa? Nah itu tulis ya. Ditulis itu ada kan lembarnya, silahkan ditulis. Terus isi gainnya, boleh minimal 5 aja. Silahkan tulis sekarang supaya sambil jalan ya. 5 itu gainnya kayak gini. Gainnya apa yang diinginkan? Anak sehat, aman dari bahan kimia produknya, tidak berbau menyengat produknya, terus berkhasiat. Jadi kalau bau menyengat kan anaknya juga nggak mau. Berkhasiat, cepat menyembuhkan tanpa efek samping, ingin anaknya nggak rewel lagi, ingin makannya normal lagi, dan macam-macam. Tulis itu gainnya. Terus hambatannya apa yang membuat nggak mau beli kutus-kutus? Tulis lagi, misalnya mahal. Nanti handling mahal ini kan bisa dengan menawarkan bahwa bandingkan dengan ya tadi, kalau ke rumah sakit berapa, kalau kutus-kutus cuma 100 berapa sih, 300.000. Kalau ke rumah sakit bisa habis berapa? Belum kalau di Kopnamo harus 5 juta habis, kutus-kutus cuma 300.000, misalnya gitu. Ya, mahal. Terus pernah punya pengalaman anaknya gatal-gatal sebelumnya menggunakan kutus-kutus, menggunakan produk herbal. Terus nggak percaya, lebih percaya dokter, itu hambatan. Apalagi macam-macam tulis hambatannya itu di sini. Keraguan market dengan produk kita. Atau belum ada MUI-nya, belum ada BPOM-nya. Ya. Nanti kalau memang belum ada MUI BPOM, sambil kita jalanin itu di BPOM dan MUI kan, ya kita bisa dengan angle yang kasih tahu bahwa ya memang dilihatin, berarti bikin video pabriknya, bagaimana membuatnya, bahwa ini terbuat dari bahan-bahan yang halal,
dijamin, ini BPOM kesehatannya, kita hanya sedang menunggu sertifikasi. Jadi ya orang jadi oh iya percaya, bisa kan, bahkan belum BPOM pun bisa laku dengan angle seperti itu. Kalau kita tahu keraguan mereka. Ya dari sini, dari ketiga ini akhirnya kita akan mendapatkan hot button. Dari ketiga ini apa sih kisi-kisinya yang mereka pinginkan, hot buttonnya apa? Misalnya kita dapat, oh ya sebelum ini kita harus tahu tuh marketnya siapa. Tulis marketnya siapa, usianya berapa, mereka interestnya berapa apa, ditulis. Kalau bisa diceritakan. Ini foto ya, ini ada satu lagi nih saya sampai lupa nih berarti. Ini ada customer. Nah ini your market canvas, ini juga saya buat, saya yang menanggung maksudnya. Nah ini marketnya harus tahu geografis dia tinggalnya di mana, demografis seperti apa, dia udah punya anak atau belum, psikografis interestnya apa, ya, hobinya apa, behavior dia kalau memakai HP apa kayak gitu-gitu, 3G 4G ini tulis nih. Nanti deskripsikan audiensnya secara singkat, misalnya gini, pakai nama. Kalau Mas Tah bilang ini namanya apa sih namanya? Pesona, ya, apa namanya, banyak pesona namanya. Itu bisa tulis atau kan ini namanya avatar. Nah, kita tulis ini, misalnya gini, audiens saya bernama Andi. Dia adalah seorang pekerja di perusahaan besar. Dia tinggal di kota besar. Dia sehari-hari sering ke kantor jam 7 pagi menggunakan motor. Dia menggunakan sepatu cat dan dia menggunakan tas yang di samping, dia menggunakan jaket dan dia bla 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 berpanjang. Kita sampai ngebayangin tahu ini mau jualan ini misalnya penghilang bau kaki. Dia sering makan siang jam jam 1 jam setengah 1 keluar dari kantor dan dia pulang sampai jam 5 sore dengan macet-macetan. Dia memiliki masalah tentang kaki yang harumnya berlebihan. Ya kalau kita bilang bau kan nggak enak, harum berlebihan. Titik. Kita tahu, oh orang kayak begini nih. Ya, nah dari situ baru kita tulis ini. Masalahnya dia apa sih? Lebih ke gambar kan? Oh, tuliskan ya kayak tadi rinci ya, deskripsikan. Oh, masalahnya dia itu adalah tadi, oh dia naik motor, panas-panasan, kakinya keringetan dan terus ditulis ya. Gennya apa, keraguannya apa. Barulah nanti hot buttonnya ketemu. Hot button tuh apa namanya? Yang buat dia desire, ya. Kalau kayak laki-laki itu misalnya kita mau jualan yang bikin hot button atau ini yang paling cepat. Ini saya baca di buku Scale Up. Ini saya buat. Nah, ini karena baru baca nih, baca buku Scale Up itu hot buttonnya kayak gini. Dia sampaikan dari buku tersebut, dia jualan percetakan. Pengen revolusi percetakan. Percetakan biasa aja. Dia ambil pakai Pareto 80/20. Siapa sih 20% konsumen yang menghasilkan 80 penjualan. Nah, ternyata paling banyak adalah laki-laki yang datang ke konsumennya itu. Konsumennya adalah laki-laki paling banyak. Walaupun ada perempuan tapi dikit. Yang paling banyak adalah laki-laki. Nah, inilah yang paling mendatangkan omset paling besar. Ya udah, kalau gitu kita fokuskan aja. Ini untuk laki-laki percetakannya. Dan semua yang editnya laki-laki, yang datangnya laki-laki, perempuan dikit banget. Ya udah, akhirnya bikin revolusi percetakan. Di situ akhirnya yang menjaganya CS-nya perempuan cantik. CS-nya. Itu bisa kan pakai internship. Nah, dia sampai membuka lowongan di medsos yang masih kuliah atau yang baru fresh graduate gitu ya, untuk jadi customer service di percetakan revolusi ini. Jadi CS-nya yang cakep-cakep. Jadi CS-nya di depan ya, yang menghandle setiap orang mau jadi buat project di situ. Terus ada gratis nasi kucing. Jadi nasi kucingnya digratiskan di situ. Kalau datang ke sana boleh makan nasi kucing gratis gitu, sambil makan, sambil ada cewek cakep gitu. Terus diiklanin. Iklannya adalah cetak di sini. Saya lupa angle-nya ya. Pokoknya cetak di sini
ketemu customer service yang cakep-cakep, yang bening-bening, kalau nggak salah ya, saya lupa, intinya gitulah. Nah, yang bening-bening ini adalah hot buttonnya si laki-laki, yang karena kan marketnya laki-laki. Dia akhirnya, wow. Terus si iklannya itu dibuat brosur karena dia percetakan, dicetak terus dia sebar se-Jogja. Sa-Jogja ditempel tuh. Cetak di sini, gratis nasi kucing, Anda akan dilayani oleh CS yang bening-bening. Bos, disebar se-Jogja. Ini marketing revolusioner akhirnya kan. Orang, wah penasaran, dan hari pertama sejak itu budak banget. Akhirnya kompetitor sepi, orang pada kesana semua. Oh iya, iyalah orang cakep gitu. Karena ini hot buttonnya laki-laki. Nah, hot buttonnya market kita siapa? Apa? Harus tahu. Nah, bahkan bisa menggunakan orang kayak tadi, perempuan. Bisa juga kayak misalnya anak. Nah, kalau istri, kalau seorang ibu bisa anaknya jadi hot buttonnya, ditulis dalam koperasi kita. Tulis nih hot buttonnya apa nih? Anak, terus omset, ya. Kalau misalnya mau kayak persawirausaha nih, bisa omset, kenaikan omset, naik profit, bertumbuh, growth, itu hot button, kalimat hot button. Terus demi keluarga. Nah, kalau khusus apa? Hidup lebih panjang, ya, tidak terkena penyakit keras, itu hot button, dan lain-lain. Ini semua dirangkuman dari ini semua nih, dari Pain and Gain Market. Bayang nggak? Nah, ini hot buttonnya adalah, kalau saya buat ini nih, saya yang liatin yang workshop aja ya, karena yang klien ini rahasia, jadi soal itu nggak boleh dibongkar. Saya punya janji sama mereka. Scale up tadi kalau mau 20% iklan, kedua di breakdown, dapat iklan yang bagus nih. Misalnya yang bagus lookalike-nya saya kasih 2 aja ya, karena kalau semua nanti lama. Atau 20% budgetnya pelan-pelan, sehari bisa sampai 4 kali, 5 kali gitu ya. Tapi 20%. Yang kedua, kalau dapat iklan yang bagus, audien bagus, itu aja yang diperkosa. Maaf ya, dalam penting. Misalnya kita dapat audien lookalike 1% value base dari initiative checkout.